Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Aulia Alwi dari kelas manajemen HRB akan menjelaskan tentang dampak dari peran Rusia dan Ukraina pada faktor ekonominya. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mendunia. Karena adanya peran Rusia dan Ukraina, adapun faktor-faktor ekonomi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang akan saya bahas nantinya. Potensi harga ekspor naik. Kendati perang membuat kerugian dan krisis perdagangan maupun ekonomi, ada beberapa negara yang justru diuntungkan. Mengapa negara penghasil emas, perak, aluminium, dan nikel seperti Indonesia mengalami kenaikan harga komoditas saat konflik Rusia dan Ukraina berlangsung? Mengapa? Karena negara penghasil minyak gas bumi, perak, emas, nikel, dan aluminium hingga palladium juga mengalami kenaikan. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 terancam lebih rendah pemulihannya karena pemulihan ekonomi global juga terancam lebih rendah dari prediksi awalnya. Pemulihan ekonomi dunia pasca COVID-19 terancam dari inflasi sebelumnya karena terlihat dari beberapa negara maju seperti misalnya Amerika Serikat hingga Indonesia pula. Mengapa? Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global diprediksi pada 4,4% pada tahun 2022 dan 2,6% di negara berkembang pada tahun 2023. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia juga bisa semakin terbebani karena peran Rusia dan Ukraina. Sebab sebagai negara pengimpor minyak bumi, Indonesia memberikan harga melambung tinggi karena beresiko mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik pada tahun 2021. Dampak pada bidang ekonomi. Kenaikan harga komoditas dunia konflik dapat beresiko pada kenaikan harga komoditas dari Rusia dan Ukraina. Mengapa? Karena Rusia adalah salah satu produsen dunia minyak bumi terbesar, kalium karbonat atau biasa disebut dengan POX, bahan baku pupuk dan industri pertambangan seperti nikel, aluminium, dan palladium. Rusia dan Ukraina juga merupakan negara penekspor utama gandum terbesar di dunia. Suplai komoditas dan logistik terhambat karena adanya rantai pasokan global sebelumnya sudah mengalami hambatan logistik akibat COVID-19. Konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan sambungnya beresiko memperburuk supply chain dan memicu kenaikan harga komoditas. Jika suplai komoditas dan logistik pengiriman terhambat, lalu infrastruktur utama seperti pelabuhan di daerah Laut Hitam rusak akibat perang, maka negara maju dapat memberikan sanksi Bennett atas komoditas Rusia. Tetapi sanksi ini juga dapat memperburuk harga komoditas karena pasokan komoditas alam dari Rusia untuk global ikut akan turun. Penurunan nilai tukar rupiah. Dampak konflik Rusia dan Ukraina akan terasa pada aliran uang yang ada di Indonesia. Sehingga jika perang yang terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Ketika dalam kondisi ini, orang juga akan mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Maka dari itu, orang akan cenderung memegang aset dan bersifat safe haven seperti emas dan dolar Amerika Serikat sebagai pilihan untuk berinvestasi. Maka kemungkinan harga emas akan mengalami kenaikan karena kondisi tersebut. Penurunan pasar modal. Pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan isu global yang sedang terjadi di dunia. Kemungkinan pasar modal Indonesia mengalami sedikit penurunan. Hal ini wajar karena di seluruh dunia juga mengalami tren yang sama. Namun, untuk dana dari investor asing di pasar modal Indonesia masih relatif stabil. Itulah tadi penjelasan saya tentang faktor ekonomi yang mempengaruhi dari peran Rusia dan Ukraina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.